kulitmu sekarang lagi cantik natural atau jangan-jangan lagi cantik toksik? Jangan-jangan kamu sekarang lagi pakai krim abal-abal yang mengandung merkuri. Kamu nggak takut nanti kulitmu akan terjadi sesuatu? Simak ya di video kali ini, kita akan ngebahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Kristianti, saya dokter anti-aging medicine. Dalam video kali ini kita akan ngebahas mengenai kulitmu cantik toksik atau cantik natural. Yang bisa nyebabin kulitmu itu cantik toksik adalah krim-krim yang mengandung merkuri, mengandung hidrokuinon, juga mengandung steroid. Oke, kita bahas tuh krim abal-abal di video kali ini ya. Oke, mula-mula kita bahas dulu tentang cantik natural itu seperti apa. Jadi, cantik natural itu dimana kulitmu akan tampak sehat, tanpa kemerahan, terus juga kenyal, moist, warna kulitnya juga merata, terus juga lembut serta glowing. Jadi, yang kulit tampak natural itu tadi paparannya seperti itu. Tetapi kalau kulit kamu sendiri yang tampak toksik itu seperti apa sih? Kulit kamu kemerahan, terus kusem, terus juga kulitmu kering, kadang sampai mengelupas, sampai pedih rasanya. Biasanya kalau fase ngeluhnya pedih, beruntusan, iritasi, pelebaran pembuluh darah, atau bahasa lainnya telangitis ya, pembuluh darahnya makin banyak di muka. Terus ada juga kalau orang biasanya stop krim tersebut, fleknya itu penuh, tetapi di daerah yang flek terdapat bercak-bercak berwarna putih atau hilangnya pigmen kulit. Nah, itu berarti kamu cantiknya toksik. Paham ya? Jadi kalau kamu nggak mau cantik toksik, kamu jangan suka pakai krim aneh-aneh. Oke, kita mulai bahas sih yang bisa menyebabkan kita cantik toksik apa aja sih. Oke, kita mulai bahas. Mungkin pada tahu ya kalau kamu sendiri googling untuk kamu lihat merkuri. Nah, kita mulai bahas deh merkuri itu apa sih? Padahal pada dasarnya merkuri itu di dalamnya itu mengandung zat yang tidak boleh memang ada di dalam makanan, tidak boleh ada juga untuk krim. Kenapa? Karena dia berupa logam berat yang memang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuh kita. Jadi tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa dibuang. Jadi tidak boleh dipakai karena saking berbahayanya zat ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang dipakai merkuri ini untuk alat-alat kesehatan kayak seperti tensimeter. Zaman dulu tuh ada ya tensimeter yang pakai box, terus ada di dalamnya itu ada tadi merkurinya. Merkuri itu adalah air raksa yang bentuknya tuh keperakan. Biasanya ketika kita tensi nih yang pakai box itu nanti dia naik air yang warna silvernya atau warna peraknya itu adalah merkuri. Jadi merkuri itu pada dasarnya tidak boleh sama sekali ada di kulit kita. Apapun alasannya, dokter tidak boleh meresepkan, apalagi krim abal-abal mengandung itu ya tidak boleh. Kenapa? Karena efeknya tidak bagus, efeknya kemana-mana, efeknya ke ginjal, efeknya ke hati, efeknya juga ke paru-paru. Jadi kalau kamu bilang, dokter kalau aku pakai krim itu mungkin nanti kalau sudah nggak pakai lagi hilang ya. Jangan salah sayang, merkuri itu ada di dalam tubuh kamu itu bisa sampai 27 tahun ada di dalam ginjal dan hati kamu. Kalau kamu takut ya jangan pakai, ya jangan coba-coba. Terus merkuri ini sendiri, nah bisa menyebabkan ketika terakumulasi. Jadi gini, kalau kamu pakai krim biasanya kan sedikit-sedikit tuh pakai, sedikit-sedikit terakumulasi, lama-lama jadi banyak kayak tadi. Nempelnya di mana sih? Di hati bisa, di ginjal juga bisa, karena pada dasarnya yang membersihkan seluruh tubuh kita dari apapun itu ya kerjaannya hati sama kerjaannya ginjal. Jadi ya pertama kali rusak ya daerah itu, bahkan juga bisa kena paru-paru. Jadi tolong, kalau kamu sudah tahu itu krim mengandung merkuri ya jangan pakai. Kalau kamu ragu-ragu ya enggak usah. Kalau tidak tanya ke dokternya, dok krim ini kira-kira ngandung nggak gitu ya. Terus ciri-cirinya merkuri itu seperti apa sih dok? Nah merkuri itu biasanya ciri-cirinya krimnya itu agak lengket. Terus juga berbau yang menyengat. Terus juga yang masalah merkuri ini kadang-kadang kalau kamu pakai biasanya putih dalam waktu 1 minggu. 1 minggu tuh kulit kamu putih, tidak ada pori-pori sama sekali di muka. Ngilat banget, licin banget. Sampai berpikir ini krim kok hebat banget ya. Nah, biasanya orang mau pakai karena seperti itu, karena ngerasa pemakaian krim ini hebat. Padahal kamu bayangin aja ketika muka kamu ini dipakai sesuatu yang buat bersihin lantai. Kamu bayangin bersihin lantai set, jadi semua kerak di muka itu ya hilang pada saat itu.
Ya gimana tidak bersih, tetapi yang pertanyaannya boleh atau tidak. Karena flora normal atau sesuatu yang harus adanya di dalam kulit tubuh kita itu pun hilang semua. Jadi flora normal yang baik hilang, semuanya ya hilang di kulit kita. Jadi suatu saat jarak berapa 6 bulan, biasanya tersering kalau kulitnya memang yang kuat terhadap paparan merkuri ini, kadang 6 bulan tidak ada masalah, 1 tahun tetapi mulai biasanya ada masalah, keluhan. Kok dulu muka saya tidak ada flek ya dok, sekarang ada flek. Terus keluhan yang lain banyak sekali, itu mulai terjadi. Kenapa? Karena krimnya mengandung sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Paham ya? Terus juga kalau ada yang bertanya ke saya, dokter, kalau saya dulu pakai merkuri, terus sekarang saya mau pakai krim yang ada di pasaran yang ada POM yang jelas, itu gimana, boleh nggak? Ya boleh, itu malahan bagus, kamu stopkanlah itu merkuri. Tetapi ketika ada keluhan apapun, ya kamu segera konsulkan ke dokternya, karena yang kita takutkan keluhan merkuri ini, krim yang mengandung merkuri itu terus-terusan menyertai kita. Jadi kalau dibilang, dok saya cuma sebulan pakai, apa kan sebulan hilang? Ya enggak, kadang-kadang lama sekali dia tertimbun di dalam tubuh, bisa berpuluh-puluhan tahun. Apalagi yang sudah setahun terpapar, yang sudah 5 tahun pakai, nah mau gimana mukanya, paham ya? Terus mulai kita bahas di sini adalah mengenai hidroquinone. Tadi ya, kalau merkuri itu pada dasarnya tidak boleh ada sama sekali di krim, ya. Terus yang namanya hidroquinone, nih ini juga banyak yang sering disalahgunakan. Hidroquinone sendiri merupakan krim atau zat yang fungsinya adalah memutihkan atau depigmentasi agar sintesis melanin tidak terjadi dan jadinya kulit kita tidak berwarna gelap. Jadi pada dasarnya melanin itu di dalam tubuh kita ada. Jadi melanin itu yang ngebuat kulit kita berwarna coklat. Melanin itu yang ngebuat kulit kita jadi kuning langsat. Melanin juga yang ngebuat kulit kita jadi berwarna. Nah, jadi kalau kamu sudah misalkan pakai krim yang abal-abal, jarak 6 bulan atau 1 tahun, itu mulai tuh terjadi keluhan. Keluhan biasanya apa sih? Kamu tiba-tiba stop 3 hari. Pas ketika stop, beruntusan seluruh muka kamu. Kalau tidak beruntusan muka kamu, yang ada flek kamu tambah tebal. Misalkan dulu waktu sebelum pakai krim yang mengandung merkuri, kamu mukanya tidak pernah ada flek. Tiba-tiba sekarang fleknya jadi penuh. Cuman matanya aja tuh yang putih atau daerah bibirnya. Itu juga ada seperti itu kasusnya. Ada juga yang ketika pakai ini mungkin dicampur dengan toner yang kadang-kadang mengandung alkohol nih, mukanya merah tipis kayak kebakar dan pedih minta ampun, dia nggak berani keluar sama sekali. Saya pernah nemuin pasien seperti itu, pernah juga, ada juga yang ngelopek pun banyak. Rata-rata yang jerawatnya besar kayak jerawat batu dan flek yang penuh serta tebal, itu juga kasusnya terbanyak bekas pakai krim-krim abal-abal terus. Terus juga biasanya dia juga fleknya tebal, tetapi daerah sekitarnya ada daerah yang putih-putih. Nah itu daerah yang hipopigmentasi atau kayak kehilangan pigmen. Jadi fleknya tebal tapi ada daerah sedikit-sedikit di mukanya daerah yang putih-putih. Itu biasanya juga khas juga pemakaian krim abal-abal. Nah jadi yang kita takutkan selain efek kesana, karena tadi terakumulasi makin tidak banyak dosisnya, lama-lama nyimpennya tambah banyak. Nah ketika kamu hamil misalkan kamu pakai, kamu tidak takut itu krim abal-abal menyebabkan efek yang tidak baik buat bayi kamu? Jangan-jangan nanti bisa-bisa anak kamu kemampuan IQ-nya rendah atau bisa juga cacat pada kehamilan. Itu kan yang kita tidak mau. Jadi jangan sekali-kali menggunakan hal tersebut. Kamu lebih baik jelas-jelas katakanlah menggunakan yang jelas aja, menggunakan sesuatu yang ke ahlinya atau tidak, kamu beli yang sesuatu krim memang POM-nya pun jelas. Jadi jangan sesuatu yang katanya ada POM, ketika kamu cek tidak ada POM, itu yang tidak boleh ya. Karena yang nakal tuh seperti itu, dia biasanya ada POM padahal POM-nya sendiri ketika dicek itu tidak ada. Oke, terus yang kedua biasanya krim-krim yang menyebabkan toksik itu adalah hidroquinone. Ya, kita ngebahas dulu hidroquinone. Hidroquinone tuh sebenarnya boleh tidak sih dok buat muka? Pada dasarnya hidroquinone itu adalah zat yang dipakai untuk depigmentasi atau untuk memutihkan kulit, dimana dia itu bekerja menghambat sintesis melanin. Melanin ini sendiri yang membuat kulit kita jadi warnanya coklat, jadi warnanya kuning langsat, jadi warnanya hitam. Itu karena besar kecilnya dari melaninnya sendiri atau melanin yang terpresentasi ke kulit. Jadi itu
banyak sekali faktor yang nyebabin warna kulit kita berwarna. Tetapi perlu kita tahu, melanin sendiri mempunyai fungsi yang tidak kalah penting dalam tubuh kita, karena seluruh tubuh kita itu 15% dari tubuh kita itu salah satunya adalah kulit. Nah, melanin itu ada di seluruh muka, ada di seluruh badan, tapi di muka ini jauh lebih banyak dibanding di badan atau di tubuh. Jadi melanin ini fungsinya buat apa sih, Dok? Fungsinya melanin itu adalah ketika sinar ultraviolet UVA itu yang menyebabkan kita penuaan dini, terus juga menyebabkan kita terlihat lebih cepat tua, kerut, itu UVA. Terus ultraviolet B itu yang menyebabkan kita flek, kusam, berwarna kehitaman, itu adalah ultraviolet B. Jadi, ultraviolet B ini ditangkaplah sama melanin yang ada di kulit kita, ditangkap atau diabsorpsi, jadi tidak menyebabkan toksik atau tidak menyebabkan beracun lagi buat tubuh kita. Itu adalah kerjanya melanin. Jadi kalau nanya, melanin itu bagus nggak, Dok? Ya bagus, karena memang ada kerjanya sendiri untuk melindungi tubuh kita, melindungi kulit kita, agar kita pun tidak mudah kena kanker kulit dan lain-lain. Jadi kalau melanin itu terus-terus juga dihilangkan, ya nggak boleh juga. Makanya efek dari hidroquinon dipakai terus-menerus tanpa dosis yang pas, tanpa indikasi yang pas, itu pun tidak bagus. Jadi kalau bertanya ke saya, Dok, dokter itu sebenarnya meresepkan tidak atau meracik tidak yang krim mengandung hidroquinon? Meracik, saya sendiri masih ada krim yang mengandung hidroquinon, tetapi biasanya dosisnya 2-4% itu yang boleh. Itu pertama, yang boleh. Yang kedua, biasanya indikasinya jelas dan tidak boleh terus-terusan dipakai. Jadi tetap hidroquinon pun tidak boleh terus-terusan dipakai. Kita tidak boleh kasarnya terus-terusan aja ngasih krim yang seperti itu, atau krim racikan atau krim obat dari dokter, itu pun tidak boleh. Jadi makanya ada beberapa dokter biasanya kalau dia sudah nulis resep, dia bilang, bulan depan ketika kesini ibu konsul lagi dengan dokternya, tidak boleh ambil di apotik atau tidak boleh pakai resep yang sama. Kenapa? Karena kadang-kadang diturunkan dosisnya atau dilihat sesuai dengan kebutuhannya. Paham ya di sini? Jadi hidroquinon pada dasarnya boleh, tetapi dosisnya diatur dan juga dokter harus meresepkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan indikasi. Jadi tidak boleh basing semua kulit, misalkan kulit anak kecil, kulit remaja, pakai aja hidroquinon. Itu tidak bisa seperti itu. Apalagi yang abal-abal itu, yang saya tahu kadang-kadang mereka itu mengandung hidroquinon iya, merkuri iya, steroid iya. Waduh, semuanya ada di dalam krim itu. Gimana tidak bahayanya buat kulit? Jadi kalau saya pernah, ini cerita ya, saya sendiri pernah ketemu dengan pasien yang usianya baru 14 tahun dan dia sudah flek sampai pindah sekolah. Saking malunya karena masih kecil sudah flek. Jadi tolong, saya tahu yang sering banget ngelihat iklan, terpapar dengan iklan yang seperti ini itu adalah yang masih remaja. Jadi tolong kalian sendiri harus lebih pintar, harus lebih smart, harus paham apa yang dipakai. Karena kalau zaman dulu banyak banget dokter yang juga penasaran, aku mau tahu krim ini mengandung merkuri sama hidroquinon enggak? Jadi kadang-kadang dia pakai emas yang 24 karat, mau tahu emasnya berubah atau tidak. Memang ada sebagian yang berubah, tapi ada juga sebagian yang tidak. Tapi yang jelas biasanya baunya menyengat, terus juga lengket. Dan yang terjadi 7 hari atau 10 hari itu muka sudah bersih banget, pori-pori pun hilang. Nah itu harus hati-hati. Kamu harus sudah hati-hati kalau sudah ada kayak gitu. Paham ya? Terus kita mau ceritain steroid. Jadi steroid itu sebenarnya apa sih, Dok? Sebenarnya steroid itu adalah obat yang kadang-kadang dokter pakai buat eksim atau anti iritasi. Jadi boleh dong, Dok, steroid itu? Boleh, tetapi tadi dengan indikasi yang jelas, dengan kebutuhan yang jelas, dan juga dengan resep dokter. Karena yang terjadi di pasaran setahu saya, krim-krim yang abal-abal itu mengandung steroid yang bukan hanya untuk muka, bahkan itu untuk steroid yang poten, dalam arti dosisnya yang tidak pas untuk dipakai di muka. Nah, jadi dia makainya betametason lah, clobetasol lah, dan lain-lain. Itu yang dosisnya tinggi-tinggi, sebenarnya tidak boleh untuk muka. Nah, tapi dipakai buat muka, jadinya putih banget, mukanya pucat, kayak tidak ada bulu darah sama sekali di mukanya, atau juga keputihan, jadinya pucat. Jadi tidak ada aura sama sekali. Jadi itu juga kemungkinan bisa steroid. Makanya steroid pun yang sekarang lagi in banget, mereka pakai di dalam hand body lotion.
Nah, hand body lotion pakai hidroquinon, pakai juga steroid. Yang terjadi ya tadi, mungkin beberapa dokter sudah banyak mengulas sebelumnya. Jadi strie itu kayak bekas garukan yang besar-besar. Aduh, kalau kulit sudah begitu, kamu ya kalau sudah ada strie dan lain-lain, untuk ngobatin pun lama. Jadi kadang-kadang yang jadi dilema buat dokter adalah satu, ketika pasien ke dokter minta selesai, dokter tolong dong selesaiin ini cepet. Kamu pakai krim abal-abal setahun, kamu pakai krim abal-abal 6 tahun, kamu pakai krim abal-abal 6 bulan, minta diselesain dalam waktu seminggu. Aduh, itu jelas-jelas kan tidak mungkin. Nah, makanya kalau kayak gitu, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan kamunya pun nyesal nanti, ya lebih baik nggak usah kamu pakai. Hand body pun tadi kalau sudah strie, sudah tumbuh kayak bekas-bekas garukan tuh, kayak orang-orang hamil tuh bekasnya kan banyak tuh strie kayak gitu. Itu nanti kamu untuk benerin tuh satu butuh biaya, butuh tenaga ya, butuh biaya, butuh tenaga, butuh kesabaran. Itu semua banyak sekali, dan mungkin kalau yang kayak stria itu sudah tidak mungkin 100% sembuh, tetap masih ada bekasnya. Paham ya? Jadi lebih baik sebenarnya mencegah daripada sudah mengobati, karena kamu akan habis biaya, habis waktu. Nah, itu juga kamu biasanya udah nggak sabar kadang-kadang. Nah, terus juga biasanya pasien juga bertanya, dokter kenapa sih ketika pakai krim yang abal-abal itu aku seminggu udah bagus, pakai krim dari dokter tuh sebulan, atau pakai krim yang ada di pasaran kadang-kadang nggak selesai-selesai, atau pakai krim yang dari dokter tuh kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru bersih. Jadi sebenarnya yang membedakan biasanya kalau krim dari dokter, biasanya mereka pulihkan dulu, mereka sehatkan dulu mukanya. Kenapa harus disehatkan? Karena kadang-kadang muka kamu tuh jangan-jangan nih, muka kamu tuh kan sudah tipis, terus barrier kulitnya sudah rusak. Jadi ketika sudah tipis, sudah rusak, itu harus dibetulin dulu, di dalamnya dulu tuh harus dibetulin. Jadi ketika kamu kena matahari sudah tidak merah lagi, muka kamu sudah tidak gatal lagi, itu berarti tandanya barrier tubuh kamu tuh sudah sehat. Barrier kulitnya pun sudah sehat, maksud saya itu baru siap ketika kamu mau dikasih obat atau vitamin yang lain. Terus juga kadang-kadang dokter itu juga selain menyehatkan dulu, dia harus ngikutin dulu yang namanya pergantian kulit, pergantian sel-sel poliplasi kulitnya. Tidak ada kulit itu bisa dalam 1 minggu langsung bersih atau ganti kulit, itu tidak. Jadi pergantian kulit itu rata-rata 28 hari sampai 30 ke atas. 30 hari ke atas, itu tergantung usia kamu. Kalau usia kamu makin muda, berarti makin cepat pergantian kulit. Tapi tergantung juga kondisi kulit kamu. Kalau kondisi kulit kamu sudah tipis banget, sudah merah banget, pembuluh darah banyak, ya itu butuh waktu, butuh biaya, tadi butuh kesabaran. Jadi paham ya, di sini yang saya mau ingatkan, karena efeknya tidak bagus, lebih baik tidak usah. Mending pakai sesuatu yang memang sudah POM-nya jelas, tadi saya bilang kira-kira orangnya tidak nakal, yang jual krimnya, maksud saya sudahlah POM, harusnya sudah jelas, harusnya tidak dipakein lagi apa-apa di dalamnya, tapi kita takutkan dicampurkan lagi sesuatu yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Paham ya? Demikian untuk video kali ini. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau mau menurut kamu ini berguna untuk teman-teman kamu atau berguna untuk lingkungan kamu, tolong di-share ya. Jadi biar orang lain banyak tahu. Oke, jangan lupa juga tekan tombol merahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.